Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Ngapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Lihat, Tuhan Yesus sudah dikuburkan di dalam kubur batu itu. Semua orang merasa sangat sedih. Teman-teman Tuhan Yesus pulang ke rumah untuk beristirahat. Teman-teman, hari mulai sore. Yuk kita pulang, mari. Hari Sabat telah berlalu. Maria Magdalena dan teman-temannya bersiap untuk menengok kubur Tuhan Yesus. Salome, Maria, siapa yang akan membantu kita menggulingkan batunya nanti? Iya ya, siapa ya Maria yang bisa menggulingkan batu seberat itu? Kita tidak mungkin. Mudah-mudahan ada yang akan membantu kita ya. Lihat teman-teman, sudah ada yang menggulingkan batu pintu kubur. Pintunya sudah terbuka. Wah, siapa ya? Jangan takut, Yesus yang kalian cari sudah bangkit. Lihat, inilah tempat Tuhan Yesus dibaringkan. Dia sudah bangkit. Sekarang, pergilah, katakan kepada murid-muridnya, beritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, Salome, Maria, sekarang kita tidak akan pernah merasa takut lagi. Iya benar, kenapa? Karena mereka semua bisa menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kita loh. Iya. Ya benar, mereka sudah tidak takut lagi karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan.
beribadah lagi. Meskipun kita masih belum bisa beribadah di sekolah, tapi teman-teman jangan sedih ya. Oh iya, sebelum beribadah, mari siapkan hati kita. Pastikan kita sudah mandi dan duduk yang rapi. Waktu Miss mengajak kita memuji Tuhan, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Dan waktu mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mulai ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar anak-anak semuanya? Apa kabar Miss Henny? Puji Tuhan, semangat luar biasa. Wah, Miss Desi lihat, Miss Henny kok sudah semangat sekali sih? Iya Miss Desi, karena hari ini kita mengikuti ibadah Paskah. Wah, Miss Desi mau ikut dong. Boleh. Anak-anak semuanya mau ikut ya? Iya, ayo anak-anak. Miss Henny, tadi Miss Henny katakan kalau kita itu mau merayakan ibadah Paskah ya? Betul. Paskah itu apa sih Miss Henny? Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu telah mati di kayu salib untuk menebus kita semuanya Miss Desi. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya mati, tapi dia hidup pada hari yang ketiga. Untuk itu kita sekarang mau menyanyikan lagu Hidup Selamanya. Oke Miss Henny, anak-anak semua boleh bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama pujikan lagu ini. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Sekali lagi sama-sama katakan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Sama-sama katakan alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus, my Jesus is sekali lagi. My Jesus is alive. Tunggu Miss Desi. Miss Henny lihat hari ini Miss Desi cantik sekali sih. Wah, terima kasih Miss Henny. Terus itu pakai mahkota juga. Iya Miss Henny, hari ini Miss Desi, Miss Henny dan anak-anak semua yang ada di rumah pakai mahkota yang sama loh. Oh gitu. Sekarang Miss Henny coba lihat di mahkotanya Miss Desi lihat di mahkotanya Miss Henny ada tulisan loh. Kita mau baca ya. Oke. My only one is Jesus. Yang artinya satu-satunya dalam hidup kita adalah
Tuhan Yesus. Nah, karena kita sudah tahu kalau one itu artinya satu, Miss Desi mau ajak anak-anak untuk bermain. Yeay! Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan ya. Miss Desi mau sembunyikan angka 1. Nanti anak-anak hitung ada berapa jumlah angka 1 yang sudah disembunyikan Miss Desi. Sudah siap anak-anak di rumah? Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, Miss Desi mau kasih waktu sedikit buat anak-anak hitung. Mulai dari sekarang ya. Wah, sudah ada yang selesai menghitung Miss Heni. Sekarang kita mau cocokkan jawaban kita sama-sama ya. Boleh, jawabannya adalah 5. Wah, siapa yang jawabannya sama dengan Miss Heni? Hebat semua anak-anak. Oke, kalau gitu Miss Heni juga mau menyembunyikan angka 1-nya. Siap-siap Miss Heni. Oke, anak-anak cari ya. Berapa jumlah angka 1 yang tersembunyi? Miss Heni akan memberi waktu kepada anak-anak. Ayo, sudah ketemu? Kira-kira jawabannya berapa? Berapa Miss Desi jawabannya? Jawaban yang betul jumlahnya ada 10. Yeay, siapa yang jawabannya betul sekali. Betul. Oke anak-anak hebat semuanya Miss Heni. Iya Miss Desi. Sebelum kita mau melanjutkan memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya Miss Heni. Oke. Minta tolong Miss Heni yang pimpin doa ya. Oke, coba anak-anak Kalam Kudus yang hebat, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah mati untuk menebus dosa kami semuanya. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah. Tuhan kiranya memberkati setiap kami, memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu, kami siap memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Miss Heni. Wah, kita sudah siap memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi sama-sama katakan yuk.
love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay, semua anak-anak cinta Tuhan Yesus. Betul, Miss Desi. Sekarang kita sudah memuji Tuhan dan waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau memuji Tuhan, Yesus sahabatku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan ya. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita ya, kita mau berdoa. Anak-anak, sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan.
Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa duduk dengan tenang mendengarkan setiap firman Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh tumbuh subur di hati kami. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Ada terdengar suara di mana ya? Ada suara orang menyanyikan, hebatlah Tuhan Yesus. Dia juru selamatku, dia paling-paling aku cinta. Wah, ternyata di mana-mana ada orang-orang yang mengatakan, saya percaya Yesus, saya percaya Yesus. Yesus adalah juru selamat. Bagaimana mereka tahu? Mereka mendengar dari siapa? Bahwa Yesus adalah juru selamat. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus, ada Petrus, ada Yohanes, murid-murid yang lain. Tadinya ketika Tuhan Yesus ditangkap dan ketika disalibkan, mereka sangat takut, mereka bersembunyi. Tapi setelah mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit, mereka sekarang berani. Mereka bercerita kemana-mana tentang Yesus adalah juru selamat. Dan mengajak orang-orang, yuk kita percaya Yesus. Yuk terima Yesus sebagai juru selamat kita. Ada banyak orang yang saya mau, saya percaya. Tapi, wah, ternyata ada juga orang-orang yang tidak suka mendengar tentang cerita Tuhan Yesus. Ada orang-orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka bukan hanya tidak suka mendengar, bukan hanya tidak percaya, mereka akan marah. Lalu mereka mengatakan, tidak boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus. Hei Petrus, jangan lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, karena Petrus masih sering bercerita tentang Tuhan Yesus ketika ada di bait Allah ataupun di tempat yang lain. Lalu orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu sangat marah. Lalu mengajak orang-orang, ayo kita tangkap Petrus supaya dia tidak bisa lagi bercerita tentang siapa? Tuhan Yesus yang adalah siapa? Juru selamat. Nah, maka Petrus itu ditangkap lalu dimasukkan ke penjara. Tetapi Tuhan menolong, setelah Petrus keluar dari penjara, dia tetap berani bercerita tentang siapa? Tuhan Yesus. Pada waktu itu orang-orang kemudian mendengar, hei, tahukah kamu ada seorang yang juga menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia sangat pandai bercerita, dia juga pandai mengajarkan firman Tuhan. Oh ya, siapa orang itu? Nah, mereka mendengar, mencoba bertanya, akhirnya mereka menemukan nama orang itu adalah Paulus. Paulus, ketika orang-orang mendengar, iya benar, dia itu adalah Paulus. Dia sering bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Lalu ada yang mengatakan, benar, Paulus bukannya. Nah, ada orang-orang yang pernah mendengar bahwa Paulus dulunya juga orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Orangnya juga tidak suka mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan kalau dia tahu ada orang-orang yang percaya Yesus, yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat, dia akan mengingatkan. Ingat, jangan percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Kalian akan dihukum, kalian akan ditangkap, kalian akan dipenjarakan. Nah, orang-orang banyak yang takut ketika mendengar nama Paulus.
Sebelumnya Paulus itu bernama Saulus. Kalau orang-orang mendengar ada Saulus mencari orang-orang yang percaya Yesus, wah, mereka menjadi takut. Karena apa? Akan ditangkap, akan dipenjarakan. Maka orang-orang berkata, benar nggak sih Paulus sekarang sudah percaya Yesus? Orang-orang mengatakan, iya benar. Paulus sudah berubah. Dia sudah percaya Yesus dan sekarang dia bercerita kemana-mana tentang Yesus yang adalah juru selamat. Nah, ada orang-orang yang juga ikut mendengarkan ketika Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Nah, sudah berubah hidupnya. Tadinya hatinya jahat, berbuat jahat kepada orang lain dengan menangkap, memenjarakan orang yang percaya Yesus. Tapi sekarang dia bercerita tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Dan orang-orang yang tidak suka kepada Paulus, kalau tadi mereka melarang ya, tidak membolehkan murid Tuhan Yesus, Petrus dan yang lain-lain untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Sekarang ketika mereka tahu Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus kemana-mana, bukan hanya di kota Yerusalem. Kita lihat dia pergi ke banyak tempat, naik kapal, jalan kaki, capek, kadang bahaya ada ombak besar, tapi dia tetap pergi untuk apa? Menceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, orang-orang yang tidak suka dan tidak mau percaya Tuhan Yesus itu mengikuti Paulus kemana-mana. Bukan untuk mau mendengarkan pengajaran Paulus atau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi mereka mengikuti sampai di satu tempat, lalu mengajak orang-orang di sana untuk memusuhi Paulus, untuk mengusir Paulus dari tempat mereka supaya tidak bercerita tentang Tuhan Yesus. Bahkan ada di tempat di mana mengajak orang-orang untuk melempari Paulus dengan batu. Wah, terluka parah dan orang-orang yang melempari Paulus dengan batu berpikir, sekarang Paulus sudah mati. Tapi Tuhan menolong. Ternyata Paulus tidak mati. Ya, setelah lukanya sembuh, bercerita lagi tentang Tuhan Yesus. Pernah juga mendengar, wah, orang-orang sudah bersiap-siap akan membunuh Paulus. Wah, bagaimana ini supaya bisa selamat? Nah, diturunkan dari tembok kota waktu itu dengan sebuah keranjang dan Paulus selamat. Walaupun ada begitu banyak kesulitan, walaupun dia tahu kalau terus menceritakan tentang Tuhan Yesus, dia akan ditangkap, dia bisa dipenjarakan, bahkan dia bisa dibunuh. Tapi Paulus tidak pernah mundur. Ia terus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Paulus dulunya bernama Saulus. Dulu ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita juga mau seperti Paulus. Kita mendengar tentang Tuhan Yesus yang mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Supaya dosa kita diampuni. Apakah kalau saya masih kecil, Miss, saya berdosa? Nah, kadang-kadang kita berbohong ya. Dan kadang ketika diberitahu mama, diberitahu miss, kita marah-marah. Atau kepada teman, kita mungkin dorong teman. Mungkin kita pernah rebutan mainan, kita pukul teman karena kita mau mainan. Itu semua adalah dosa. Orang yang masih kecil sampai orang besar, sampai orang tua. Alkitab mengatakan kita orang berdosa. Mari kita seperti Paulus. Kita memilih percaya menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita juga mengingat Paulus
setelah dia percaya Yesus, hidupnya berubah. Tadi hatinya jahat, sekarang berubah baik. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita juga seperti Bapak Paulus, kita mau percaya Tuhan Yesus, kita juga mau memilih ya. Karena tiap-tiap hari ada hal-hal yang mungkin lebih kita sukai, berdoakah atau kita bermain ya, atau kita ngobrol-ngobrol, atau mau tidur-tidur saja. Nah, beribadah, karena sekarang kita ibadahnya di rumah, tidak harus pergi ke gereja. Juga ketika yang ibadah sekolah, kita tidak ke sekolah. Males, saya mau tidur saja, males bangun, aku masih ngantuk. Nah, ayo kita rajin beribadah kepada Tuhan. Seperti Bapak Paulus, hidupnya berubah, kita juga berubah. Seperti tadi kata Bapak Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Nah, ketika kita sudah percaya Yesus, ada Yesus dalam hidup kita, kita memilih melakukan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Kita berdoa, kita beribadah, dan kita juga senang melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita berbicara, berbicara yang baik. Berbuat apa yang baik, baik di rumah, baik di sekolah, di mana saja kita mengingat, saya akan melakukan semua yang baik. Nah, mari kita merayakan Paskah ini dengan mengingat bahwa saya memilih percaya menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Bahwa saya memilih rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin melakukan semua yang baik di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita. Dan satu lagi, kita boleh bercerita tentang Tuhan Yesus. Kita boleh melalui lagu-lagu kita bernyanyi menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita boleh membaca Alkitab, kita boleh menceritakan, saya pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kita bisa belajar juga bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kita senang kita merayakan Paskah, kita mau hidup bagi Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Terima kasih kalau sejak masih muda kami boleh mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kami juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kami mau menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 di dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh percaya. Kami mau terus percaya Tuhan Yesus seumur hidup kami. Kami mau melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan, melakukan semua yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesus, sayang padaku.
ibadah kita sudah selesai. Selamat Paskah. My only one is Jesus. Kita semua sudah bergembira merayakan Paskah hari ini. Kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, dan kita mau juga menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Sekarang kita bersama-sama di dalam doa, kita memohon Tuhan memberkati kita semua. Allah Bapa di dalam surga, dengan kasih-Mu yang kekal kepada setiap kami, boleh menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kami, yang akan menolong kami, menyertai kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, pertolongan, penyertaan bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Paskah. Selamat Selamat Paskah anak-anak. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Berkati. Selamat Selamat Paskah. Yesus memberkati. Selamat Paskah. Yesus memberkati.